Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Dwi Mukaroma dengan NPM 2042402224. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Telaah Kurikulum, saya akan menjelaskan dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan, guys! Nah, di sini hal pertama yang perlu kita bahas itu dasar pertimbangan kurikulum. Apa sih pengertian dari dasar pertimbangan kurikulum? Dasar pertimbangan kurikulum adalah landasan atau faktor yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, seperti kebutuhan peserta didik, tujuan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi masyarakat. Kenapa dasar pertimbangan kurikulum ini penting? Karena dengan adanya dasar pertimbangan, kurikulum dapat dirancang secara terarah, relevan, dan mampu menghasilkan proses pembelajaran yang efektif serta berkualitas. Di sini kita akan membahas dua dasar pertimbangan kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum 2013 dan yang kedua ada kurikulum Merdeka. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, itu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurikulum ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik agar memiliki kompetensi yang baik dan mampu bersaing di masa depan. Selanjutnya yang ketiga, pada dasar pertimbangan kurikulum 2013, adapun penguatan pendidikan karakter. Kurikulum 2013 menekankan pembentukan karakter seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Dan yang keempat itu ada perbaikan kurikulum sebelumnya atau KTSP 2006. Kurikulum 2013 disusun untuk memperbaiki kekurangan kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan pada pengetahuan saja. Yang kelima ada keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum 2013, mengembangkan ketiga aspek tersebut secara seimbang agar peserta didik berkembang secara menyeluruh. Yang keenam itu ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang agar peserta didik lebih aktif dalam mencari dan memahami pengetahuan, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas dasar pertimbangan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada pemulihan pembelajaran atau learning loss. Pada kurikulum Merdeka ini dikembangkan untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran yang terjadi setelah pandemi COVID-19. Yang kedua itu ada penyederhanaan kurikulum. Materi pembelajaran dibuat lebih sederhana dan berfokus pada materi yang esensial agar pembelajaran lebih mendalam. Yang ketiga ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka ini bertujuan membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat itu ada menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum ini dirancang agar peserta didik memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Adapun dasar pertimbangan kurikulum Merdeka yang kelima itu ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Yang keenam itu ada fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik. Baik, adapun pembahasan yang selanjutnya itu ada tentang rasionalitas pengembangan kurikulum. Yang pertama kali akan kita bahas itu pengertian dari rasionalitas pengembangan kurikulum. Rasionalitas pengembangan kurikulum adalah alasan logis yang mendasari perlunya kurikulum dikembangkan atau diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan pendidikan. Mengapa hal ini penting? Karena dengan adanya rasionalitas, pengembangan kurikulum dapat dilakukan secara terarah sehingga mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang baik. Di sini, pada rasionalitas pengembangan terdapat dua yang akan kita bahas. Yang pertama itu kurikulum 2013 dan yang kedua rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama kali akan kita bahas itu tentang rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki sikap yang baik dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara yang kedua, itu ada penguatan kompetensi abad ke-21. Kurikulum ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang dibutuhkan pada abad ke-21.
Selanjutnya yang ketiga itu ada menggunakan pendekatan ilmiah. Pada proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan sehingga peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam. Sementara yang keempat itu ada pembelajaran berbasis proses dan pengalaman belajar. Pada kurikulum 2013 menekankan proses belajar melalui kegiatan seperti observasi, diskusi, dan praktik agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang nyata. Selanjutnya yang terakhir itu yang kelima, ada penilaian yang lebih komprehensif. Penilaian tidak hanya melihat hasil belajar, tetapi juga menilai proses, sikap, dan keterampilan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang rasionalitas pengembangan kurma atau kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada memberikan kemerdekaan belajar. Pada kurikulum merdeka dikembangkan agar peserta didik memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua itu ada pembelajaran yang lebih mendalam atau deep learning. Pada pembelajaran dirancang agar siswa memahami konsep secara lebih mendalam, bukan hanya menghafal materi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan dan perkembangan setiap siswa. Yang keempat itu ada penguatan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat memahami manfaat materi yang dipelajari. Untuk rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka yang terakhir itu ada yang kelima, fokus pada materi esensial. Materi pembelajaran disederhanakan agar peserta didik dapat memahami konsep yang penting secara lebih mendalam. Sementara yang keenam itu ada pengembangan karakter melalui proyek. Kegiatan proyek digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari dasar pertimbangan kurikulum dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini sama-sama dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.